Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bagian 1. Ikrimah akan datang kepada kalian sebagai orang yang beriman dan berhijrah. Janganlah kalian mencerca ayahnya, sebab mencerca orang yang sudah mati akan menyakiti orang yang masih hidup. Padahal cercaan itu tidak sampai kepada si mayat. Muhammad Rasulullah. Selamat datang kepada sang penunggang yang berhijrah. Saat usianya sudah memasuki kepala 3 dan saat Nabi mulai melakukan dakwah kebenarannya dengan terang-terangan, saat itu ia adalah salah seorang anggota suku Quraisy yang terpandang nasabnya dan yang paling banyak hartanya. Sepantasnya ia memeluk Islam sebagaimana para sahabatnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair dan lainnya, yang termasuk anak-anak yang orang terpandang di Mekah. Lalu siapakah ayahnya? Kalau engkau mengetahuinya, dia adalah tokoh Mekah yang paling begis, pemimpin tindakan kemusyrikan nomor 1, sosok penyiksa yang dengan ulahnya Allah mencoba keimanan kaum mukminin, dan ternyata mereka tegar menghadapinya. Lewat makarnya, Allah menguji kesetiaan kaum mukminin, dan ternyata mereka benar-benar setia. Dialah Abu Jahal. Itulah ayahnya, sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal al-Makhzumi adalah seorang di antara beberapa suku Quraisy yang pemberani dan salah seorang tokoh penunggang kuda yang terpandang. Ikrimah bin Abu Jahal merasa harus menuruti kepemimpinan ayahnya untuk memusuhi Muhammad SAW, sehingga ia sendiri begitu benci kepada Rasulullah. Ia juga menyiksa para sahabat beliau dengan kejam. Ia melakukan penyiksaan kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga membuat ayahnya sangat senang. Begitu ayahnya memimpin pasukan musyrikin dalam perang Badar, ia bersumpah dengan Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan kembali ke Mekah kecuali bila Muhammad sudah kalah. Ia sempat menginap di Badar selama 3 hari dan menyembelih unta, meminum khamar dan menikmati musik yang dimainkan oleh para pemainnya. Saat Abu Jahal memimpin peperangan ini, Ikrimah anaknya menjadi pegangannya tempat ia bersandar dan menjadi tangannya di mana ia menggeram. Akan tetapi, Lata dan Uzza tidak menjawab seruan Abu Jahal karena keduanya tidak bisa mendengar. Keduanya tidak bisa menolong Abu Jahal karena mereka tidak mampu melakukan apapun. Akhirnya, Abu Jahal mati di Badar dan anaknya Ikrimah menyaksikan peristiwa tersebut dengan kedua matanya. Tombak-tombak kaum muslimin menghisap darahnya. Ikrimah juga mendengar dengan kedua telinganya saat Abu Jahal melepaskan nafas terakhirnya yang membuat kedua bibirnya menggagal. Ikrimah kembali ke Mekah setelah ia meninggalkan jasad pemimpin bangsa Quraisy tadi di Badar. Kekalahan telah membuatnya gentar sehingga tidak dapat membawa jasad ayahnya kembali ke Mekah. Ia lebih memilih membiarkan jasad ayahnya tertinggal sehingga dibuang oleh kaum muslimin di sebuah tempat bernama Al-Qalib bersama dengan 10 korban dari pihak kaum musyrikin. Kaum muslimin lalu menguruk mereka dengan pasir. Sejak hari itu, Ikrimah bin Abi Jahal memiliki pandangan lain tentang Islam. Ia begitu benci kepada Islam karena dendam atas pembunuhan ayahnya. Dan hari ini ia akan membalaskan dendamnya.
Oleh karenanya, Ikrimah dan beberapa orang yang ayahnya terbunuh pada perang Badar menyalakan api permusuhan di dada kaum musyrikin untuk melawan Muhammad. Mereka juga menyulut kobaran amanah di hati suku Quraisy yang kehilangan anggota keluarganya saat perang Badar. Sehingga usaha mereka menyulut terjadi perang Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal berangkat menuju perang Uhud bersama istrinya yang bernama Ummu Hakim, agar ia beserta para wanita lain yang kehilangan keluarganya saat perang Badar berdiri di belakang pasukan kaum pria. Para wanita tadi bertugas memukulkan genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy untuk meneruskan peperangan dan memberikan semangat kepada pasukan berkuda agar tidak lari dari medan laga. Bangsa Quraisy kali ini dipimpin oleh pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid dan pasukan infanteri di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Kedua komandan kaum musyrikin tadi telah berhasil membuat kemenangan di pihak mereka atas Muhammad dan para sahabatnya. Kaum musyrikin saat itu telah membuktikan kemenangan yang besar, sehingga Abu Sufyan berseru, "Inilah balasan dari perang Badar." Pada perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah beberapa hari lamanya, sehingga habislah kesabaran Ikrimah bin Abi Jahal. Ia begitu gemas dengan pengepungan ini. Ia melihat ke sebuah tempat yang sempit di dalam parit. Ia melaksanakan kudanya untuk masuk ke dalamnya sehingga ia dapat menerobos. Kemudian di belakangnya menyusul ikut menerobos sembarangan orang yang sedang berpetualangan, dan menjadi salah satu korbannya adalah Am bin Abduwuddin Al-Miri. Pada hari penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy berpendapat bahwa mereka tidak mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka memutuskan untuk membiarkan Muhammad datang ke Mekah. Mereka menderita akibat keputusan yang mereka ambil setelah mereka tahu bahwa Rasulullah memerintahkan para panglima muslimin untuk tidak memerangi penduduk Mekah, kecuali bila para penduduknya melakukan penyerangan. Akan tetapi, Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang lainnya tidak sepakat dengan keputusan kaum Quraisy ini. Mereka berani menghadapi pasukan yang besar ini. Maka Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin dalam sebuah perang kecil di mana terbunuh beberapa orang dari mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri selagi memungkinkan. Salah seorang dari mereka yang berhasil lolos adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika itu, Ikrimah merasa menyesal. Mekah kini sudah tunduk di hadapan kaum muslimin. Rasulullah telah memaafkan segala kesalahan kaum Quraisy yang pernah mereka lakukan kepada beliau dan para sahabatnya. Akan tetapi, ada beberapa nama yang tidak Rasul maafkan. Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh nama-nama ini. Meskipun mereka mendapatinya sedang berada di bawah tembok Ka'bah, salah seorang dari nama yang dicari oleh kaum muslimin tadi adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Oleh karenanya, ia menyusup dengan sembunyi-sembunyi untuk keluar dari Mekah, dan ia hendak pergi melarikan diri ke Yaman karena ia tidak menemukan ada tempat perlindungan lain baginya kecuali di sana.